Nah, shalom Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara malam hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik? Kami terus berdoa buat saudara semua yang di rumah-rumah, supaya saudara terus mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Amin, saudara. Nah, malam hari ini kembali kita ada di doa malam secara online, saudara. Mari bersama-sama malam hari kita akan menikmati tenggelam di dalam hadirat Tuhan, saudara. Amin. Nah, mari semua yang siap masuk dalam hadirat Tuhan, bolehkah saudara mengangkat tangan-tangan saudara? Angkat tangan-tanganmu, angkat hati saudara. Mari kita akan berdoa untuk kita mulai ibadah doa malam kita malam ini, saudara. Mari semua berdoa. Mari kita siapkan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, yang Tuhan terus lekatkan dalam setiap kami, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh memuji dan menyembah-Mu, ya Bapa. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Siapkan hati kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima hadirat-Mu, untuk menerima pemulihan-Mu, untuk menerima mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan malam hari ini, baik yang di rumah-rumah. Kami mau terobosan daripada-Mu Tuhan. Kami mau Kau penuhi hati kami Tuhan, Kau penuhi relung hati kami yang paling dalam Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan oleh kasih setia-Mu. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru, dari urapan yang Maha Kudus turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Kami rindu masuk di dalam hadirat-Mu. Tarik setiap kami di dalam kasih-Mu malam ini Tuhan, supaya tidak ada satu orang pun yang dilewatkan, tapi semua orang akan mengalami lawatan kasih Tuhan. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari sembah Dia, ku sembah Kau di dalam bait-Mu. Ku tersungkur hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat
ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Kami sembah, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkaulah Tuhan kemuliaan kami, ya. Kekudusan-Mu Tuhan, yes, penuhi tempat ini. Kami sembah, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Mari sama-sama berikan pujian yang terbaik. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Bersama-sama kami sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujian. Mari bersama-sama keluarga demi keluarga angkat pujian bagi Tuhan. Biar kekudusan-Mu ya Tuhan, oh ya rala mataka, mari angkat hati, sudahlah katakan, sembah Dia, ku sembah Kau dalam hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku.
Mari masing-masing bawa penyembahan di hadapan Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu penuhi tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Oh, kemuliaan-Mu penuhi rumah tangga, penuhi keluarga demi keluarga ya Tuhan. Haleluya. Mari sembah, oh, curahkan kasih-Mu Tuhan, lawat setiap kami. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, tinggikan nama-Mu. Mari lihat setiap pujian, lihat setiap penyembahan yang dipersembahkan di hadapan-Mu. Kami merasakan kasih-Mu mengalir, kasih-Mu ya Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu ya Tuhan, ketika umat-Mu mengangkat tangan demi nama-Mu, kami hanya berharap Engkau disenangkan Tuhan. Kami membangun mezbah buat Engkau, tempat kami menaruh korban pujian kami, tempat kami menaruh korban persembahan kami. Dan biarlah kasih-Mu Kau curahkan melimpah-limpah dalam keluarga demi keluarga ya Tuhan. Mereka semua yang sementara membangun mezbah malam hari ini, oh jangan tahan-tahan kasih-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Sama-sama saudara katakan, penuhi hatiku dengan hadirmu, ya. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sekarang sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu, ya Tuhan, melimpah. Kiara lama takkan nama ya Shande. Ya Tuhan, Kiara lamo, ya lamo, Kira laba 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 laba, lawat setiap kami. Mari sekali lagi angkat tangan-tangan saudara di hadapan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di. Mari semua yang rindu dipenuhi dengan kasih Tuhan katakan, ku rasakan kasih dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Kami mengangkat tangan-tangan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan ku bersyukur di
dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang layak. Terima segala hormat pujian. Yes. Mari tarik setiap kami masuk di dalam kasih-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak, keluarga demi keluarga, semua yang mengikuti ibadah doa malam ini ya Tuhan, tidak ada satu orang pun yang dilewatkan dari kasih-Mu. Setiap kami ya Tuhan, Engkau tarik kami masuk di dalam kasih-Mu. Dan kami berdoa, mari ya Tuhan, jangan tahan-tahan kasih-Mu. Ulurkan tali kasih-Mu Tuhan. Engkau izinkan kami untuk mengalami Engkau secara pribadi. Tuhan, Engkau bawa kami berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau izinkan kami mengalami mujizat-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu ya hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Satu-satunya Allah yang kami percaya. Engkau berdaulat ya Tuhan. Dan malam hari ini kami akui membawa kami berjalan dari kemuliaan masuk pada kemuliaan-Mu. Haleluya.
setiap kami boleh menikmati Engkau ya Tuhan. Oh, dalam kekudusan-Mu. Mari keluarga-keluarga tidak ada yang diam. Oh ya rala-bala-bala-bala-bala. Semua menyembah, semua menyembah. Kira-bala-bala-bala. Suami, istri, anak-anak, semua menyembah. Bawa pujian yang terbaik malam ini. Kira-bala-bala-bala-bala. Haleluya, haleluya. Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Mari terus menyembah saudara. Terus rasakan tali kasih Tuhan mengingat. Oh ya rala batakara. Kasih-Mu, kasih-Mu. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya rala batakara. Bukankah Engkau Allah yang setia kepada orang-orang yang berlaku setia? Engkau lihat setiap anak-anak-Mu, umat-Mu malam hari ini yang datang dengan kerendahan hati mereka. Umat-Mu yang setia ya terima kasih. Kami berdoa biar ada kesembuhan malam ini di atas keluarga demi keluarga. Ada pemulihan ya Tuhan. Unusual miracle itu terjadi. Mujizat yang tidak lazim terjadi atas keluarga demi keluarga ya Tuhan. Mereka yang mengalami keterpurukan ekonomi hari-hari ini, Tuhan Engkau mengangkat dengan tangan-Mu yang kuat. Engkau pulihkan hubungan suami istri anak-anak ya Tuhan. Engkau mau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah goncangan yang ada, supaya keluarga demi keluarga kembali kepada hati-Mu ya Tuhan. Makasih. Mari angkat tangan-tangan sekali lagi saudara. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di, ayo keluarga demi keluarga angkat tangan-tanganmu semua. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di, ayo sekali lagi saudara sembah Dia. Ku
pujian ini terjadi, iman kami terjadi. Engkau memenuhi keluarga demi keluarga dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Bolehkah saudara berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus? Haleluya. Beberapa saat saudara jangan berhenti. Yes. Engkau mulia Tuhan. Engkau agung. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Begitu besar kasih setia-Mu atas kami Tuhan. Malam ini kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Begitu limpah setia-Mu atas kami. Bahkan saat mata kami belum dapat memandang apa yang baik di depan kami, tapi kami percaya dengan iman kami mengucap syukur semuanya baik Tuhan. Bahkan terlalu baik, teramat baik yang Kau berikan pada kami adalah yang sempurna daripada-Mu. Dari tempat ini Tuhan, biarlah Engkau disenangkan. Biarlah Engkau disenangkan Bapa. Kau mendapati hati-hati yang mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terus bekerja atas doa malam Tuhan. Ada api Roh-Mu yang terus menyala. Membakar setiap keluarga, membakar setiap hati. Membakar mereka Tuhan yang bergabung bersama kami menaikkan pujian syukur kami bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlalu baik Engkau bagi kami Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Karena itu malam hari ini Tuhan, biarlah setiap kami dengan iman percaya kami penuh kami berkata, kami yang lemah dikuatkan, kami yang miskin diperkaya, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan. Semuanya oleh kuasa darah Yesus terjadi malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Iman kami dibangun, iman kami kuat. Kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena kami berpegang pada firman-Mu Tuhan, mata kami terus memandang kepadamu. Biarlah kami terus memiliki kasih yang mula-mula di dalam hati kami Tuhan. Dan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu bukan dengan tangan hampa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap keluarga yang boleh mendirikan mezbah bagi Engkau. Tiap hari, tiap saat, Engkau terus berkata-kata kepada kami, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesempatan kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih untuk kami boleh menjalani hari demi hari dalam pimpinan tangan-Mu. Tuhan Kau baik, sungguh baik dan teramat baik. Tidak henti-hentinya kami akan terus mengucap syukur. Dan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Karena kami tahu dalam ucapan syukur ada mujizat. Dalam ucapan syukur ada kemenangan. Dalam ucapan syukur kasih-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati bangsa kami Indonesia dalam tangan kemurahan-Mu. Dari tempat ini kami lepaskan berkat atas Indonesia. Berkat kemakmuran, berkat kesejahteraan, berkat Tuhan yang daripada-Mu, berkat pertobatan, berkat kelimpahan, berkat harta bangsa-bangsa mengalir atas Indonesia. Yang terutama adalah berkat roh takut akan Tuhan mencengkram bangsa ini dengan kuat. Dari pusat sampai daerah-daerah, bahkan tempat-tempat yang terpencil yang belum terjangkau sekalipun. Saat ini Tuhan kasih-Mu mengalir Bapa. Dan ada kemenangan sorak-sorai di rumah-rumah.
Karena kami tahu inilah saat kemenangan daripada Tuhan dinyatakan. Kami percaya Tuhan, Kau yang menghapuskan setiap air mata atas Indonesia Tuhan. Dan Indonesia akan bangkit menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami memberkati anak-anak muda, generasi Yeremia atas Indonesia. Bangkit anak-anak muda, hiduplah dalam kekudusan. Ini saatnya kalian bangkit menyatakan kasih dan kuasa Allah atas bangsa ini. Dan ini saatnya Tuhan memakai kalian dengan kuasa dari yang maha tinggi, menjangkau setiap jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ini saatnya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Terima kasih Bapak untuk gerejamu. Kami berdoa untuk setiap gereja yang ada Tuhan, baik di Semarang, baik di Indonesia, bahkan di muka bumi ini. Kau jadikan kami serupa dengan Engkau, menjadi bait Allah yang berkenan dan kudus di hadapan Tuhan, yang bergerak dalam kuasa-Mu di akhir zaman ini. Suatu gereja yang bersatu, yang unity, di dalam roh Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, Kau bangkitkan setiap pendoa-pendoa-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan bangkitkan roh mereka di dalam nama Yesus. Roh doa yang tajam. Roh doa Tuhan yang membuka pintu surga, membuka tingkap-tingkap langit, sehingga kemurahan dan belas kasih-Mu dinyatakan. Roh doa itu ada atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengucap syukur Bapa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kami akan terus membangun mezbah kami Tuhan. Dan intinya kami akan terus membangun mezbah kami. Sampai Tuhan segala yang baik, segala yang mulia, segala yang kudus itu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ikat kami dalam tali kasih. Ikat kami Tuhan, untuk kami bergerak dalam hikmat Allah, dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan tuntunan bagi kami untuk menjalani hari-hari ini dengan bijaksana. Karena ini saatnya Tuhan, waktunya sudah semakin dekat. Untuk kami tidak lagi bermain-main dengan kehidupan kami, tapi untuk kami boleh bergerak meraih jiwa-jiwa. Bahkan mereka yang di lembah penentuan saat ini kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau baik, sungguh baik dan teramat baik. Hina yarala karala pashikarala papa papa papa. Yarala takarala karala pashikarala pas. Saat Engkau naik ke surga, Kau turunkan Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan. Roh yang membebaskan, roh yang menguatkan, roh yang membawa kami dalam perkenanan-Mu. Kami mau berjalan Tuhan dalam rencana-Mu. Setiap keluarga demi keluarga, Tuhan akan berjalan dalam perkenanan. Kami bukan pribadi yang kalah, tapi kami adalah pribadi yang kuat dan berkemenangan. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang di rumah-rumah, angkat tanganmu sekali lagi. Katakan kepada Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari katakan, ku tinggikan, Engkau Tuhan, melebihi
Sekali lagi katakan dalam roh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kami boleh membawa korban ucapan syukur kami, pujian kami. Kami merasakan kasih-Mu melanda kami. Di rumah-rumah kami percaya kasih-Mu melanda kami. Bahkan kasih-Mu membawa mujizat dalam hidup kami. Kehadiran-Mu membawa pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau disenangkan. Engkau berkenan atas korban pujian kami dan juga doa-doa kami. Terima kasih, sekarang kami rindu mendengar suara-Mu. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengarnya dalam nama Yesus. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada hari ini, saya percaya kasih dan anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Ketika memuji menyembah Tuhan hari ini, ada satu hal yang Tuhan ingatkan dalam hati saya, bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh nyata bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, bergantung dan berharap kepadanya. Satu hal yang Tuhan ingatkan dalam hidup saya, bagaimana Tuhan bekerja hari-hari ini dalam kehidupan rumah tangga kami. Dia mencurahkan berkat dan anugerahnya yang sungguh luar biasa bagi kami. Beberapa minggu-minggu ini, di saat mau mendekati Lebaran, biasanya kami membutuhkan stok, jumlah uang untuk mengisi stok di usaha pekerjaan kami. Dan hari ini Tuhan ingatkan bagaimana Tuhan itu turut bekerja dan bagaimana Tuhan itu campur tangan dan luar biasa menyertai kehidupan kami. Seolah-olah bahwa segala sesuatu sudah Tuhan rancangkan jauh-jauh hari sebelumnya. Sampai dalam keadaan yang seperti sekarang ini, semuanya bisa tercukupi. Nah, ada satu hal yang Tuhan ingatkan bagi saya adalah di saat yang seperti saat ini, di mana bank mungkin tidak bisa memberikan yang namanya kredit, di mana terjadi krisis ekonomi, krisis mungkin moneter yang bukan krisis moneter yang besar, tapi usaha-usaha mulai mengalami yang namanya masalah, mulai terhambat, mulai bergejolak. Dan dalam keadaan yang seperti ini, kita membutuhkan yang namanya uang. Kita membutuhkan yang namanya untuk mengisi stok-stok barang dalam usaha pekerjaan kami. Dan satu hal yang Tuhan ingatkan bagi saya, bahwa beberapa minggu-minggu yang lalu kami bisa mendapatkan deposit kami bisa cair. Ada beberapa tabungan kami bisa jatuh temponya sudah selesai dan kami bisa menerima uangnya. Dan hari ini ketika saya mau muji menyembah, Tuhan mulai ingatkan bahwa sesungguhnya semuanya itu terjadi karena Tuhan sudah merangkai itu semua. Karena pada masa-masa seperti sekarang ini kita mau minta kemana uang, kita mau cari kemana, kita sudah nggak bisa. Tapi justru Tuhan sudah mengatur itu jauh-jauh beberapa tahun yang lalu. Kami mengikuti arisan, kami mengikuti tabungan dan bisa cair pada bulan-bulan ini. Dan bagi saya itu suatu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan bukan cuma itu yang Tuhan buat. Tuhan membuat suatu perbedaan di mana usaha pekerjaan kami tidak mengalami yang namanya krisis sama sekali. Orang boleh berkata bahwa, Pak, kami mengalami krisis, kami harus mem-PHK-kan pegawai, kami harus save money. Tapi satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan sampai hari ini bagi kami, pekerjaan kami tidak mengalami masalah sama sekali. Bahkan Tuhan memberkati kami lebih daripada apa yang pernah kami pikirkan sebelumnya. Apa yang tidak pernah kami duga, yang tidak pernah kami sangka dalam hidup kami, Tuhan begitu luar biasa mengatur semuanya. Dan mungkin orang berkata, Pak Michael boleh berkata seperti itu, bahwa Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Karena Bapak tidak mengalami apa yang seperti kami alami hari-hari ini, di mana krisis, di mana tekanan terjadi dalam hidup kami. Tidak seperti itu yang saya mau berkata. Saya bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Bukan karena saya tidak mengalami krisis. Tapi justru krisis itu tidak terjadi dalam hidup kami. Disebabkan karena saya percaya sebelumnya kepada Tuhan.
Karena saya betul-betul berharap, karena saya betul-betul percaya. Orang mungkin berkata, Pak, Bapak bisa berkata, Tuhan itu baik. Saya bisa percaya, saya harus berserah kepada Tuhan. Bapak bisa berkata karena Bapak gak mengalami krisis yang seperti saya alami. Tapi justru hari ini saya mau balik perkataan saudara, saya mau bisa berkata, saya tidak mengalami krisis itu karena saya percaya kepada Tuhan. Karena saya sungguh-sungguh bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Makanya saya tidak mengalami yang namanya krisis yang seperti itu. Hari ini Tuhan cuma mau ingatkan kepada kita, saudara. Seberapa percayamu kepada Tuhan, seberapa bergantungmu kepada Tuhan, akan membuat Tuhan membuktikan bahwa Dia Allah itu tidak pernah berubah, Dia menyertai kehidupan saudara. Dia akan tetap memelihara hidupmu sampai hari ini. Asal engkau tetap sungguh-sungguh percaya dan engkau akan melihat jalan keluar dalam hidup saudara. Ketika saya tadi pagi membaca tentang Abraham, bagaimana Abraham bisa membeli gua Makpela, saudara. Dia sebagai orang asing di tanah orang Het. Sebagai orang asing ketika istrinya meninggal, dia nggak memiliki yang namanya tempat untuk seorang istri yang meninggal. Itu adalah sesuatu yang masalah yang besar, sesuatu yang memalukan. Di tengah-tengah menjadi orang asing di negeri orang, Tuhan bisa menggerakkan hati orang Het untuk bermurah hati bagi Abraham. Di tengah-tengah krisis yang seperti sekarang, yang mungkin kita nggak tahu bagaimana jalan keluar, apa yang harus kita kerjakan, apa jalan keluar, apa yang harus yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saya mau berkata, Tuhan bisa membuat mujizat bagi saudara di luar batas nalar hidup kita. Tuhan sudah punya rancangan, dan rancangan itu hari depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Bahkan mungkin dia sudah punya rancangan beberapa waktu, tahun-tahun yang lalu dia sedang kerjakan hari-hari ini. Dan engkau akan melihat buahnya di depanmu hari-hari ini. Karena saya percaya Tuhan punya rancangan istimewa dalam setiap kehidupan kita. Dan dia bukan cuma menggerakkan hati orang-orang Het. Bahkan dia memberikan satu kasih karunia yang besar bagi Abraham. Di mana Abraham pun bisa membeli tanah itu. Di negeri orang asing. Dia bisa memiliki tanah. Hari-hari ini mungkin engkau berkata, Pak, saya sudah sulit sekali untuk saya memulai usaha yang baru. Saya sudah gak punya modal sama sekali. Saya sudah tidak bisa lagi, gak tahu mau ngapain dalam hidup saya. Saya kehilangan pekerjaan saya di PHK. Saya mau berkata, asal engkau percaya. Sekalipun engkau tidak punya pengharapan, engkau harus berharap kepada Tuhan. Sekalipun Abraham gak punya pengharapan, dia terus berharap dan percaya. Mujizat tetap terjadi. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dulu sampai hari ini. Dan saya percaya Tuhan pun memberkati saudara. Karena Anda adalah biji mata Tuhan. Engkau berharga dan Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati dengan sharing firman hari ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Mari katakan, Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, mari panggil namanya Yesus. Bagiku, oh
Shalom saudara. Pada kesempatan ini saya rindu membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya beberapa hari ini. Mari kita buka Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang ada di rumah, saudara bisa melihat di layar saudara, layar handphone saudara, atau TV saudara. Mari kita baca bersama-sama untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang kelima, inilah yang karena mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Coba lihat ayat yang pertama. Saudara, dikatakan merupakan tulisan daripada Bani Korah. Tetapi ada penafsir yang lain yang mengatakan bahwa Mazmur 42 ini ditulis juga oleh Raja Daud. Nah saudara, apa yang terjadi di dalam Mazmur pasal 42? Coba lihat ayat yang kedua. Ya. Ayat yang ketiga coba. Nah, saudara, dikatakan begini, air mataku menjadi makananku siang malam. Bahkan sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara, kalau saudara membaca ayat ketiga ini, maka Daud itu menulis Mazmur ini bukan dalam keadaan baik. Para penafsir mengatakan dia menulis Mazmur ini pada waktu dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Ya, dikejar-kejar oleh Saul dan hendak dibunuh, dan dia berlari sampai ke goa yang namanya En-Gedi. Sampai di padang gurun yang namanya En-Gedi, dan orang mengolok-ngolok dia. Katanya engkau orang yang dipilih. Di mana Allahmu? Sehingga kau mengalami tekanan, kau bisa mengalami keadaan yang tidak baik saat ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Daud, ya, orang yang dipilih Tuhan, juga mengalami satu keadaan di mana dia mengalami satu keadaan yang sangat tidak baik. Dalam satu keadaan yang begitu tertekan, sampai dikatakan air mataku menjadi makananku tiap hari. Nyawanya terancam, keadaannya terancam pada waktu itu. Oleh karena Saul yang mengejar-ngejar dia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari seorang pemazmur ini. Apa yang dia lakukan pada waktu dia sedang mengalami tekanan, pada waktu dia sedang mengalami pergumulan, pada waktu dia sedang mengalami penderitaan. Saudara, di ayat yang pertama, mari kita lihat, dia menggambarkan dirinya seperti rusa. Dan dia berperilaku seperti rusa pada waktu dia mengalami keadaan yang tidak baik itu, atau keadaan yang sangat buruk itu. Nah dia berkata, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Justru dalam keadaan dia tertekan, dalam keadaan dia bergumul, dalam keadaan dia mengalami banyak masalah, disitulah hati dia bukan malah menjauh kepada Tuhan, malah mendekat merindukan Tuhan. Nah perhatikan ayat berikutnya, ayat yang kedua. Di situ ditulis ada kata jiwaku haus kepada Allah. Nah kata haus dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata ahava. Nah bagaimana Daud bisa mengadopsi kata ahava itu saudara, yang artinya adalah love, cinta.
Nah, dia mengamati binatang rusa itu, saudara. Nah, rusa itu adalah binatang yang punya kecepatan dalam berlari itu begitu kencang. Dia bisa berlari antara 100 sampai 120 km per jam. Tetapi rusa itu punya kelemahan. Dia nggak punya stamina yang kuat, saudara. Sehingga kenapa seperti anjing liar, hyena, binatang-binatang yang tidak punya kecepatan berlari bisa mengejar dia, bisa memakan dia, memangsa dia. Karena anjing hutan itu ya, punya stamina yang jauh lebih baik daripada rusa. Nah, saudara, apa yang terjadi pada waktu rusa itu dikejar oleh anjing liar, oleh cheetah, oleh hyena, maka rusa ini akan berlari. Daud mengamati, rusa ini akan berlari mencari sungai, saudara. Dan buat rusa, sungai itu menjadi tempat yang paling aman untuk dia bisa lepas dan luput daripada kejaran. Nah, saudara, pada waktu pada waktu rusa itu lari ke sungai dan dikejar oleh musuhnya, maka rusa itu akan menenggelamkan dirinya ke sungai itu. Dan disitulah dia, saudara, ya, masuk ke dalam sungai itu dan dia menenggelamkan dirinya. Kalau sampai dia tidak masuk ke sungai itu dan dia terus berlari, apa yang terjadi? Akan terjadi heating, tubuhnya akan menjadi sangat panas, dia akan kehabisan tenaga dan stamina, dan akibatnya dia kelelahan dan dia akan ditangkap oleh musuhnya. Maka untuk menghindari itu, maka dia akan cari sungai dan dia akan masuk ke sungai itu. Dia akan menenggelamkan dirinya, menenangkan dirinya, dan dia akan menenggelamkan dirinya untuk menghindari daripada sergapan musuh. Dan pada waktu dia masuk ke sungai, maka baunya akan hilang. Dan musuh tidak bisa mendeteksi dia lagi. Nah, saudara, pada waktu dia menenggelamkan dirinya, maka dia akan berkata begini, rusa itu, Ahaf, Ahaf, Ahaf. Nah, dari kata itulah Daud mengadopsi kata Ahava, yang artinya love, cinta, mendekat kepada dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Daud ajarkan kepada kita. Seperti rusa, pada waktu kita sedang mengalami penderitaan, pada waktu kita sedang mengalami pergumulan, itu merupakan satu ujian. Ujian apa, Pak? Ujian cinta. Orang itu kelihatan cintanya kepada Tuhan pada waktu kapan? Pada waktu dia mengalami pergumulan, pada waktu dia mengalami masalah. Apakah dia akan lari menjauh dari Tuhan atau dia mendekat kepada Tuhan? Seperti rusa itu mendekat kepada sungai itu. Sumber ketenangan, sumber penghiburan, sumber kepuasan. Nah, saya berdoa buat saudara. Di masa-masa seperti ini, mungkin saudara sedang mengalami, ada banyak masalah dalam hidup saudara. Ada banyak pergumulan. Ini ujian buat kita. Ujian apa? Ujian cinta. Daud mengajarkan bagaimana dia mendapatkan perlindungan yang aman. Bagaimana dia mendapatkan pertolongan. Bagaimana dia mendapatkan jalan keluar. Bukan berlari menjauh kepada Tuhan. Tapi justru dia harus berlari seperti rusa itu menghampiri sungai. Mendekati sungai dan tenggelam dalam sungai itu. Demikianlah juga kita, seharusnya waktu kita mengalami pergumulan, kita mendekat kepada Tuhan, kita tenggelam dalam hadirat-Nya. Di dalam hadirat-Nya saya percaya ada pertolongan, di dalam hadirat-Nya saya percaya ada kelepasan, di dalam hadirat-Nya saya percaya ada kesembuhan buat kita. Yang percaya katakan amin. Bagiku, oh Yesus.
saya rindu berdoa buat saudara-saudara yang ada di rumah. Mungkin saudara sedang mengalami kehilangan pekerjaan hari-hari ini. Saudara butuh pekerjaan yang baru, mari angkat tanganmu. Saudara yang mengalami keterpurukan dalam ekonomi, saudara perlu dipulihkan, angkat tangan saudara. Saudara perlu dipulihkan bisnis saudara, angkat tangan saudara. Saudara mungkin ada yang sakit, saudara perlu kesembuhan, angkat tangan saudara. Mungkin saudara perlu pemulihan keluarga, suami, hubungan suami istri, orang tua anak, angkat tangan saudara. Oh, panggil nama Yesus, mendekat kepada Yesus, berseru, berseru. Oh, rala batak harala bala 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 bala. Mari Tuhan ulurkan tanganmu. Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber penghiburan, Engkau sumber kekuatan. Oh, rala bala 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 bala. Berikan pekerjaan yang baru buat mereka yang membutuhkan pekerjaan yang baru. Oh, pulihkan mereka yang mengalami keterpurukan dalam ekonomi, dalam usaha, pulihkan usaha mereka. Oh, rala bala 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 bala. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, sembuh. Oh, rala bala bala. Yang perlu pemulihan hubungan suami istri, orang tua anak, Tuhan pulihkan mereka. Oh, pulihkan, pulihkan, sembuhkan Tuhan anak-anakmu. Oh, yang datang mendekat kepadamu, Engkau pulihkan. Bala 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 bala. Mari angkat tanganmu, biar Tuhan jamah, biar Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bala 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 bala. Mari panggil dia, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Sekali lagi, saudara yang butuh pertolongannya, panggil dia, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus yang ajaib, sumber segalanya. Mari yang percaya bahwa dia sudah menerima pertolongan Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, puji Tuhan. Saudara, sebelum kita akhiri ibadah doa malam kita malam hari ini, ada dua pengumuman yang akan saya sampaikan buat saudara. Yang pertama, untuk pelayanan konseling dan doa, bagi saudara yang membutuhkan pelayanan konseling dan doa, saudara bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di layar handphone dan laptop saudara, TV saudara. Yang pertama, saudara bisa menghubungi di nomor 0857 4365 4336. Sekali lagi, 0857 4365 4336. Nah, yang kedua saudara juga bisa menghubungi di nomor 0815 7500 5739. Sekali lagi 0815 7500 5739. Dan yang kedua saudara, bagi saudara yang rindu untuk memberi, saudara bisa mentransfer persembahan saudara lewat rekening BCA atas nama GBI Crown Palace di nomor rekening 252
7719999 di rekening BCA atas nama GBI Crown Palace, rekening nomor 252-771-9999, atau saudara bisa men-scan ya QRIS yang ada di layar handphone saudara, laptop saudara ya, QRIS. Saudara bisa membayarkan melalui GoPay, OVO, Dana, dan M-Banking. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri doa malam kita, angkat kedua tangan saudara, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu yang lebar, dan sekarang terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai ketemu besok jam 10 dalam ibadah live streaming kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati saudara.